Saya melihat di sini pembekalan yang dilakukan di Magelang itu sudah mulai ada hasilnya, mulai ada hasilnya dan itu salah satunya ditunjukkan oleh Bapak Menteri Marwarar Sirait ini. Perencanaan ini pun Bapak Marwarar Sirait ini sudah menunjukkan leadership-nya, yaitu dengan menunjukkan komitmen beliau terhadap salah satunya komitmen terhadap transparansi. Dari sekian banyak menteri Kabinet Merah Putih, Kabinet Prabowo Gibran, ada satu menteri yang menarik perhatian saya, yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Bapak Marwarar Sirait. Ya. Yang menarik perhatian saya itu bagaimana dia mengawali kerjanya sebagai Menteri PKP ini dengan gebrakan-gebrakan yang menurut saya luar biasa. Ya. Jadi di sini beliau menunjukkan leadership-nya, mulai dari perencanaan, ya karena ini memang kabinet baru mulai berjalan sehingga tahap awalnya memang tahap perencanaan. Tapi dari tahap perencanaan ini saja beliau Bapak Marwarar Sirait ini sudah menunjukkan bagaimana leadership-nya. Ini bisa dilihat dari komitmen beliau. Pertama, komitmen beliau terkait dengan transparansi, ya, transparansi anggaran dan sebagainya. Nah, mulai dari perencanaan itu angka-angka dalam perencanaan itu sudah dipublish ke publik ya. Jadi publik masyarakat luas bisa melihat angka-angkanya. Kemudian juga beliau berkomitmen nanti pada saat meeting-meeting itu akan direkam dan akan disiarkan melalui YouTube. Nah, itu kan menunjukkan transparansi ya. Nah, ini transparansi ini kan penting bagi publik bisa melakukan kontrol ya. Kontrol terhadap anggaran itu salah satunya. Jadi saya melihat dari sisi manajemen mutu ya, memang dalam setiap tahapan itu dibutuhkan leadership, keterlibatan top manajemen. Ya, leadership itu mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi sampai tindakan perbaikan ya, action ya. Nah, di situ jelas sekali bahwa beliau ini menunjukkan leadership mulai dari perencanaan karena memang ini masih dalam tahap awal ya. Jadi kabinet ini kan masih menyusun perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini pun Bapak Marwarar Sirait ini sudah menunjukkan leadership-nya, yaitu dengan menunjukkan komitmen beliau terhadap salah satunya komitmen terhadap transparansi. Kemudian juga selain komitmen, dia juga menunjukkan keteladanan. Keteladanan itu salah satunya adalah beliau menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektar di Banten untuk program perumahan rakyat yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Itu. Nah, ini keteladanan yang luar biasa. Jadi mungkin ini juga meniru keteladanan dari atasannya, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kabarnya membiayai pembekalan untuk para menterinya yang dilakukan di Magelang beberapa waktu lalu. Itu kabarnya itu biayanya ditanggung dari kantong pribadi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kelihatannya ini menular ke anak buahnya, yaitu ke pembantunya, katakanlah seperti itu ya, yaitu ke Menteri Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang kemudian menyumbangkan sebagian tanahnya 2,5 hektar
secara gratis untuk perumahan di Banten ya. Beliau membuka kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk mengikuti langkahnya, sehingga dari tanah 2,5 hektar tadi nanti bisa jadi perumahan gratis untuk rakyat. Nah, itu salah satu langkah-langkah strategis yang beliau tetapkan, mengingat budget yang diberikan kepada Menteri PKP itu sangat terbatas ya, hanya 5,078 triliun untuk 3 juta perumahan rakyat. Nah, dengan begitu beliau mempunyai langkah-langkah strategis bagaimana nanti tugas yang diberikan kepada beliaunya 3 juta rumah dengan anggaran yang hanya 5,078 triliun itu bisa tercapai. Gitu. Nah, jadi memang langkah penting dalam pengelolaan atau dalam manajemen itu yang pertama adalah leadership. Leadership dari tiap tahapan proses manajemen itu. Dan leadership itu ditunjukkan dengan komitmen dan keteladanan, itu dukungan. Ya. Nah, apakah sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Marwarar Sirait ini merupakan hasil dari pembekalan yang dilakukan di Muntilan, di Magelang maksud saya? Apakah itu hasil dari pembekalan itu? Kelihatannya sedikit banyak itu dipengaruhi oleh pembekalan di Magelang itu. Salah satunya ketika beliau mengatakan mencontoh negara Denmark yang bebas korupsi atau apa itu kalau nggak salah dia. Jadi beliau mencontoh kelihatannya Pak Presiden Prabowo waktu di Magelang itu memberikan contoh negara Denmark ya. Nah di situ Bapak Marwarar itu juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Magelang. Jadi saya melihat di sini pembekalan yang dilakukan di Magelang itu sudah mulai ada hasilnya, dan itu salah satunya ditunjukkan oleh Bapak Menteri Marwarar Sirait ini yang langsung gerak cepat, ya langsung menyusun rencana-rencana. Kemudian beliau juga menunjukkan leadership-nya, ya, bagaimana nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mewujudkan 3 juta rumah untuk rakyat ya. Gitu. Nah, di sini juga beliau berkomitmen untuk dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Ya, bagaimana dia berkomitmen untuk membuat anggaran yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Bahkan beliau sendiri mencontohkan pemberantasan korupsi di Cina ya. Meskipun beliau tidak mengatakan satu peti mati untuk saya kalau saya korupsi, beliau tidak menyatakan seperti itu, tapi beliau menyatakan seandainya beliau terlibat korupsi, dia dipersilakan untuk dihukum seberat-beratnya. Nah, di sini jelas sekali ya bahwa komitmen yang ditunjukkan oleh Pak Marwarar Sirait ini luar biasa. Komitmen untuk transparansi, efisiensi, efektivitas, juga pemberantasan korupsi, dan bagaimana dia juga menunjukkan komitmennya untuk bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya meskipun dengan budget yang sangat terbatas. Beliau memberikan keteladanan, memberikan strategi-strategi yang luar biasa supaya dengan budget yang terbatas itu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada beliau dari Presiden Prabowo Subianto itu bisa tercapai.
yaitu dengan memberikan contoh, beliaunya menyumbangkan 2,5 hektar tanah untuk proyek di Banten, perumahan di Banten, dan dia juga mengetuk pihak-pihak terkait untuk secara gotong royong bagaimana terlibat di dalam mewujudkan perumahan rakyat yang sudah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya itu, jadi dalam hal ini saya melihat ada harapan yang sangat, ada harapan terkait dengan kabinet Prabowo Subianto ini. Mudah-mudahan nanti berikutnya menteri-menteri yang lain juga, saya yakin menteri-menteri yang lain nanti juga menunjukkan komitmen mereka, bagaimana mereka nanti bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya. Jadi saya melihat di sini ada optimisme untuk kabinet ini berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan mudah-mudahan juga bebas dari korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang berikutnya. Terima kasih.